telah memasuki babak baru perseteruan antara Yaimim dan yang namanya Bu Zuhara dengan suaminya. Nah, ini sudah pada proses hukum dan Mbak Zahara sempat minta maaf, tetapi maafnya dinilai kurang tulus dan bisa jadi itu memang tidak tulus karena masih saja dia di dalam kesempatan misalnya pada pertemuannya dengan Deddy Mulyadi, Mbak Zahara masih saja memfitnah Yaimin dan juga suaminya masih saja diduga memfitnah Yaimin terkait misalnya adalah pembakaran sajadah. Dalam pembakaran sajadah milik Yaimim, Yaimim benar-benar tidak suka dengan adanya pembakaran tersebut. Nah saudaraku, sebelum kita lanjut, seperti biasa saya minta bantuan jenengan agar panjenengan berkenan dengan ikhlas menekan subscribe, like, dan tanda lonceng. Semoga bantuan panjenengan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Nah, pada video kali ini kita akan sampaikan beberapa pendapat dari ahli hukum dan juga terkait dengan pembakaran sajadah yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak suka Yaimim melaksanakan ibadah di alam terbuka. Dan malah mereka memframing dan memfitnah bahwa Yaimim dan istrinya melakukan sesuatu hal yang tidak baik. Wah, parah mereka itu. Langsung saja saudaraku kita simak beritanya dan video-videonya berikut ini. Dugong, lu manusia macam apa sih? Terbuat dari tanah apa sih? Kok bisa-bisanya sih hati lu busuk banget? Gak nyangka banget ya lu sampai ngebakar sejadah Pak Yaimin. Bener iblis aja kalah kayak sama lu, sungkem bener-bener. Padahal lu kan agama Islam ya? Lu kan agama Islam, kok bisa sih sesegila itu? Sakit jiwa, iya. Ya ampun, sekeji itu bener-bener ya lu ya Dugong. Manusia terbuat dari apa sih lu? Bisa-bisanya perlengkapan ibadah lu bakar. Dan yang parahnya lagi itu sejadah ternyata hanya ada beberapa di Indonesia. Harganya kurang lebih di 40 juta. Yang Dugong itu lu ya, lebih dari manusia iblis. Bukan Pak Yaimin yang katain Dugong, tapi lu Dugongnya, lu. Iblis aja sungkem sama lu, Firaun aja sungkem sama lu ya. Lu kan agama Islam ya, lu berhijab. Kok bisa sih sejadah lu bakar? Banyak netizen yang tanya Agil Zahara, nggak ada yang jawab. Agil Zahara katanya. Agil Zahara, Agil itu adik saya guys, Zahara itu istri saya. Ya, yang ditanyakan sama Agil ini apa? Jangan pernah terprovokasi oleh video-video yang itu tidak ada. Itu kan fitnah. Kecuali ada videonya, ini loh Agil begini sama istriku baru. Oh ini kan hanya sekedar omongan saja, tidak ada bukti yang valid toh. Hati-hati. Nanti jatuhnya fitnah. Kalau fitnah hukumannya mungkin di sini kita tidak merasakan. Yang bakar sajadah. Untuk yang bakar sajadah itu guys, di tengah malam dari pengurus RT itu menemukan suatu kejanggalan. Jadi di lahan yang kosong di atas itu yang banyak semak-semaknya ada kasur, ada bantal, ada guling, ada sejadah. Tapi sejadahnya itu nggak ngadep kiblat guys, ngadep ke utara sama selatan. Dan ada dalaman wanita BH termasuk itu. Intinya kita kan juga curiga guys, takut ada apa-apa. Jadi dari pengurus RW langsung menindaklanjuti ke lokasi karena tidak ada yang merasa yang punya. Akhirnya ketimbang terjadi sesuatu itu diputuskan untuk dibakar guys. Gitu guys. Logikanya tengah malam di sawah, di tengah sawah dan hutan itu banyak pohon besar, ngapain guys? Begitu. Pada salvo kok kalem ngomongnya tuh. Pada salvo intinya itu. Pak Sofyan saya tahu. Pak Sofyan, saya tidak menuduh Anda membakar, tapi saya melihat Anda dalam film yang ditunjukkan oleh auditor Irjen Kementerian Agama ketika memeriksa saya, ketika proses pembakaran sajadah itu ada gambar Pak Sofyan. Hati-hati Bapak, jangan sampai Bapak yang membakar. Ini Pak, sajadah itu sama dengan rumah ibadah. Orang semarah apapun tidak boleh membakar tempat ibadah. Gereja dilarang untuk dihancurkan, wihara dilarang dihancurkan, apalagi masjid. Jadi orang seberingas apapun jangan sampai merusak tempat ibadah. Kenapa? Dia sarana menuju Tuhan. Tanda-tanda penjahat itu akan konangan Pak, akan terungkap seluruh kejahatannya bila mana ia telah berani merusak tempat ibadah. Tanda-tanda bajingan atau maling atau apa saja penjahat akan terbongkar semuanya bila mana ia telah berani membakar sajadah. Tolong ini camkan. Ini benar loh Pak.
Anda ini walaupun mitos gak ada dalil, tapi sudah terbukti. Hati-hati kamu ya, jangan membakar tempat ibadah. Kalau kamu membakar tempat ibadah, dipermalukan oleh Tuhan. Tempat ibadah apapun, wihara kamu bakar, warat kamu. Gereja kamu bakar, kamu akan menemui. Coba lihat peristiwa orang yang membakar gereja, walaupun dia seorang apapun, orang yang ahli ibadah, pada menyonyong, dia menjadi hina dan hina. Membakar sajadah sama dengan membakar masjid, Pak. Kenapa? Karena sajadah itu sujud, masjid juga untuk sujud. Kalau Anda telah, semoga bukan Bapak yang membakar itu. Semoga bukan Bapak. Kalau Bapak yang membakar, saya pastikan Bapak akan terbongkar kejahatannya. Walaupun tidak jahat, Bapak akan diperlihatkan jahatannya. Walaupun tidak hina, Bapak akan dihina-hinakan sehina-hinanya. Bukan hanya Bapak, tapi istri Bapak, anak Bapak, keturunan Bapak tidak akan bisa menjadi mulia gara-gara membakar sajadah. Camkan itu, Pak. Terima kasih. Siap. Si Agil yang tukang minum itu, Agil ini siapa? Agil ini drivernya Pak Sopir. Dan itu ngilangnya sama istri saya ini. Oh ini ngilangnya saya itu tukang apa macam-macam lah. Oh, dari situ jadi dibilang cabut. Iya benar ya, dari itu situ. mulai sudah pokoknya. Terus ini gini, Gil, kamu jangan ngomong begitu loh. Kamu itu sering dikasih uang, ditransfer, kamu sakit, opname ditransfer sama Yaimim. Yang transfer dia, saya nggak punya uang, aku suruh dia. Siapa yang sependapat sama aku? Aku tuh sebelum nonton podcastnya Densu, aku tuh bener-bener ngira kalau itu tuh sekedar cuma masalah parkir, lahan parkirnya Pak Yaimin yang mau dikuasai sama si Gurun, ya kan? Awalnya kan masalahnya itu. Cuma setelah aku nonton podcastnya Densu, itu tuh banyak banget plot twistnya di situ. Kalian komen di sini, kira-kira pendapat kita sama nggak? Kita bisa tarik benang jahitnya, benang merahnya nih. Sebenarnya kesalahan Pak Yaimin itu cuma satu, guys, dan kesalahannya itu cuma satu, yaitu pas malam kejadian itu Pak Yaimin itu waktu dia mindahin mobilnya si Gurun nih, dia mindahin mobilnya si Gurun. Itu kan jalan di rumahnya itu kan ada gundukan. Nah, otomatis ini mobil ini karena ada gundukan kan otomatis tuh nginjak gasnya kekencengan tuh. Nah, itu kesalahan Pak Yaimin itu cuma di situ. Beliau itu nginjak gasnya kekencengan. Jadilah si Gurun ini sama si sopirnya ini si A ini dia ngamuk. Nah, ngamuk marah sama Pak Yaimin, langsung keluar itu si Gurun sama si A dari rumah, marah-marah, nggak jelas. Dan yang anehnya kata Pak Yaimin, si Gurun itu marah. Si Gurun marah, tapi si sopirnya ini amat sangat marah sekali. Nah, sekarang gini aja deh, logikanya aja ya. Kalau orang itu kaget, oke lah ya, kaget dengar mobil digas gitu. Kayaknya nggak make sense banget kalau ngamuk itu sampai segitunya. Kalau cuman gara-gara kaget, ya nggak. Kalau menurut aku nih ya, sorry nih, aku pengen banget berpikiran positif tapi nggak bisa. Otak aku nggak bisa diajak berpikir positif. Ya sorry banget. Aku udah berusaha untuk berpikir jernih dan positif tapi nggak bisa. Otak aku nggak bisa. Aku mikirnya gini, kalau emang cuman kaget gara-gara suara mobil, nggak mungkin lah marahnya sampai segitunya ya kan. Sampai masalahnya bisa sebesar ini, itu nggak mungkin cuma gara-gara itu. Kalau pendapat aku pribadi nih, sebenarnya itu si Gurun sama si supir lagi ngapain sih? Hah? Lagi nanggung apa gimana? Sampai semarah itu? Itu salah satu kerja. Sorry nih kalau ada yang gak sependapat sama gue ya, tapi kalau kalian sependapat sama gue, kalian komen aja di bawah. Menurut kalian gimana? Karena ini nih ya, masalahnya tuh udah gak make sense banget kalau cuman masalah memperlibatkan lahan parkir. Bukan, gue yakin ada sesuatu yang besar di dalam sini yang bakalan terungkap. Percaya. Kali ini saya akan membahas terkait dengan ribut-ribut atau permasalahan hukum antara Yaimin dengan tetangganya Sahara. Kenapa kasus ini menjadi menarik untuk dibahas? Karena ternyata diketahui ada katanya kesepakatan warga RT dan RW yang intinya meminta supaya Yaimin ini meninggalkan lokasi perumahan mereka. Dan dianggap bahwa Yaimin ini bukanlah warga di kelurahan tersebut. Nah, teman-teman sekalian, di satu sisi Wali Kota Malang kemudian memerintahkan dan meminta supaya persoalan ini dilakukan mediasi. Dan pihak dari Yaimin menolak dengan tegas supaya mediasi ini karena dianggap sudah tidak perlu dilakukan dan sudah ada laporan sehingga silahkan diselesaikan secara hukum saja. Jadi teman-teman sekalian, ada memang yang menarik dalam perkara ini. Kenapa? Saya sempat melihat videonya bahwa pada saat ini Yaimin ini masih berstatus sebagai dosen. Kemudian ada penggiringan opini atau video-video yang disampaikan oleh Sahara ini bahwa Yaimin ini telah melakukan pelecehan seksual terhadap dirinya. Kemudian si Sahara juga menuduh bahwa Yaimin ini menggerakkan mahasiswanya untuk membuli dia, untuk menyerang dia guna menutupi dugaan pelecehan yang dilakukan oleh Yaimin ini terhadap dirinya. Nah, pertanyaannya sekarang teman-teman sekalian,
saya melihat bahwa Sahara ini kan sudah melaporkan Yaimin ke kepolisian. Tetapi yang menarik nih teman-teman sekalian, justru laporan-laporan pelecehan seksualnya itu tidak ada. Sahara ini hanya melaporkan dugaan tindak pidana pasal 310 KUHP tentang pencemaran, pasal 311 KUHP tentang fitnah, pasal 27 junto pasal 45 ini pasti soal pencemaran juga. Artinya apa? Dugaan tindak pidana pelecehan yang dituduhkan oleh Sahara ini justru tidak dilaporkan. Ini kemudian menimbulkan pertanyaan, kalau memang betul sejak awal Yaimin ini melakukan pelecehan terhadap Sahara, seharusnya yang dilaporkan pertama sekali itu adalah dugaan tindak pidana pelecehannya, bukan soal tindak pidana pencemarannya. Kalaupun dianggap terjadi pencemaran, justru yang menarik untuk kita diskusikan di sini, yang menyebarkan video itu di media sosial adalah Sahara terlebih dahulu. Setelah disebarkan, kemudian dari pihak dari Yaimin, yakni istrinya, berusaha mengimbangi dengan memposting kembali. Artinya apa? Kalau itu dianggap sebagai tindak pidana pencemaran, maka harus didudukkan dulu porsinya. Apakah tindakan Yaimin ini dia memposting terlebih dahulu, atau justru si Sahara yang memposting terlebih dahulu? Kalau saya melihat di dalam pasal 310 ayat 3 itu disebutkan bukanlah suatu pencemaran ketika dilakukan untuk kepentingan umum atau untuk kepentingan membela diri. Nah, di sini posisi Yaimin maupun istrinya ketika dia memposting sebaliknya itu bukan dalam konteks untuk melakukan pencemaran, tetapi dalam konteks untuk membela dirinya karena ada tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh Sahara. Dia menuduh bahwa Yaimin melakukan pelecehan, dia menuduh bahwa Yaimin menggerakkan mahasiswanya untuk menutupi pelecehan yang dilakukan oleh Yaimin. Itu bukanlah tindakan pencemaran, tetapi tindakan membela diri. Sehingga mengacu kepada ketentuan pasal 310 ayat 3 tindakan Yaimin ini bukanlah tindakan pencemaran. Bahkan di dalam ketentuan pasal 45 ayat 4 maupun ayat 5 itu sudah diatur bahwa bukan suatu pencemaran juga ketika dilakukan untuk pembelaan diri. Jadi menurut hemat saya, menurut pandangan saya, tindakan Sahara untuk melaporkan Yaimin ini berdasarkan dugaan tindak pidana pencemaran ini tidak tepat dan keliru. Karena justru perbuatan si Sahara lah yang memenuhi ketentuan pencemaran. Dialah yang memframing, yang menuduh Yaimin melakukan pelecehan. Tetapi di satu sisi justru tuduhan pelecehan ini dia tidak laporkan ke kepolisian. Ini semakin memperkuat dugaan saya, ya, tindak pidana pelecehannya itu tidak pernah terjadi. Kalau tindak pidana pelecehannya itu pernah terjadi, saya yakin dalam kesempatan pertama membuat laporan polisi seharusnya yang dilaporkan itu adalah tindak pidana pelecehannya, dugaan tindak pidana pelecehannya, bukan tindak pidana pencemaran. Dan saya mendukung langkah Yaimin melaporkan kembali, melaporkan sebaliknya. Yaimin berdasarkan informasi yang kita terima, yang kita baca di media maupun rilis dari penasihat hukumnya menyatakan bahwa sudah membuat laporan atas dugaan tindak pidana pencemaran juga ya teman-teman, baik di 310 maupun ketentuan Undang-Undang ITE 45 ayat 4. Selain itu juga digunakan ketentuan pasal 335 KUHP, pasal 336 KUHP maupun pasal 167 ayat 1 KUHP tentang memasuki pekarangan tanpa izin. Karena sebagaimana disampaikan oleh Yaimin di podcast Deddy Sumargo, disampaikan tiba-tiba si Sahara ini memasuki rumahnya Yaimin, mengunci pintu tanpa persetujuan, tanpa izin dari Yaimin. Saya sepakat dan saya mendorong Yaimin untuk membersihkan namanya, lakukan proses kepolisian. Karena perdamaian itu bukan solusi untuk membersihkan nama Yaimin. Karena di sini sudah ada tuduhan nih pelecehan. Tuduhan pelecehan ini kan sangat luar biasa dan ini sangat mencemarkan nama baik. Tetapi di satu sisi justru si Sahara yang mengaku korban pelecehan, dia tidak melaporkan dugaan tindak pidana pelecehannya. Dan teman-teman sekalian, sekali lagi saya tegaskan ya, tindakan Yaimin memposting kembali, memberikan informasi sebaliknya tentang yang terjadi antara dirinya dengan Sahara itu bukanlah tindak pidana pencemaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 KUHP maupun pasal 45 ayat 4 Undang-Undang ITE. Karena apa? Berdasarkan 310 ayat 3 maupun 45 ayat 5 ditegaskan bahwa tindakan yang dilakukan untuk membela diri, memposting sesuatu untuk tujuan membela diri bukanlah pencemaran. Sehingga menurut saya laporan Sahara terhadap Yaimin ini tidak akan diproses. Ya akan diproses, diperiksa, di penyelidikan, tapi tidak akan naik sidik. Karena apa? Tindakan Yaimin bukanlah suatu tindak pidana, tetapi tindakan pembelaan diri. Untuk membela dirinya karena sudah ada berita atau framing jahat yang disampaikan terhadap dirinya, yang dituduhkan terhadap dirinya, maka Yaimin ini punya kepentingan untuk membela diri. Tetapi tindakan Sahara yang membuat berita bahwa Yaimin melakukan pelecehan, bahwa Yaimin menggerakkan mahasiswanya untuk menutupi pelecehan terhadap dirinya, itu jelas clean and clear sebagai tindakan pencemaran ya sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 KUHP maupun pasal 45 ayat 4 Undang-Undang ITE. Saya mendorong kepolisian untuk segera menyelesaikan permasalahan ini supaya tidak mengarah kepada persoalan-persoalan yang lebih luas, karena sudah ada penyebutan organisasi-organisasi dari suku tertentu. Aparat penegak hukum harus bertindak cepat dan wali kota Malang harus berhenti melakukan intervensi. Karena apa? Tindakan yang dilakukan oleh RT RW yang justru mengusir Yaimin